Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki pembahasan kita tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para dai pluralis, dai-dai liberalis yang ingin melegalkan bahwasanya semua agama sama dan semua agama mengantarkan kepada surga, yang tentunya ini bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama kita, yang kita meyakini bahwasanya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam, agama tauhid. Adapun selain Islam adalah agama kesyirikan dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara syubhat mereka, ini syubhat yang kelima. Al-Qur'an membolehkan, ya, membolehkan untuk bebas memilih keyakinan. Atau agama. Syubhat mereka sebutkan beberapa ayat, saya akan sebutkan di antaranya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Ini paling sering lakum dinukum waliyadin. Itu bagimu agamamu, bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku. Ya, ini kata mereka, ini menunjukkan bahwasanya nanti kita akan bacakan perkataan mereka berdasar terhadap ayat ini. Kata mereka berarti Allah mengakui eksistensi agama-agama yang lain, ya, dengan mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kalian memiliki agama, lakum dinukum waliyadin, dan aku memiliki agamaku, masing-masing menjalankan agamanya. Kemudian juga ayat yang kedua, mereka bilang surat Al-Kahfi, Allah berfirman, qulil haqq wa qulil haqqu mir rabbikum. Kalau surat Al-Kahfi 29, mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran dari Rabbmu, dari Rabbmu. Barang siapa, maka siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Dan siapa yang ingin kafir, silakan kafir. Surat Al-Kahfi. Jelas kata mereka, ayat ini sangat jelas, ya, mengatakan bahwasanya Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min, siapa yang ingin beriman silakan beriman, yang kafir silakan kafir. Bebas, Allah kasih kebebasan. Ini bebas, ya. Allah kasih kebebasan. Bebas memilih agama. Syubhat yang ketiga, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dalam surat Al-An'am, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kata Allah, janganlah kalian mencela
sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, yang mereka seru selain Allah, mereka ibadahi selain Allah, maka akibatnya mereka akan mencela Allah. Ini dalam surat Al-An'am. Saya lupa nomor ayatnya. Baik. Inilah 3 ayat utama yang mereka jadi dalil. Ya, ini syubhat pertama dalam surat Al-Kafirun, dalam surat Al-Kahfi, dan syubhat ketiga ya dalam surat Al-An'am. Ya. Pendalilannya sama. Ya. Lihat ayat ini, sisi pendalilannya yaitu Allah melarang mencela agama lain. Agama lain ini melazimkan pengakuan eksistensi agama-agama lain. Baik. Jelas ya, intinya semua ini menunjukkan al-iqrar bi hakikati al-adyan al-ukhra, yaitu pengakuan terhadap eksistensi agama-agama lain. Kita akan bahas syubhat ini satu persatu biidznillah, tentu dengan singkat ya. Karena kalau kita bantah secara detail membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Baik. Tapi kita akan bahas syubhat yang pertama. Syubhat pertama. Atau dalil yang pertama. Ya. Dalil pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Saya akan bacakan. Abdul Muhsin Ghazali berkata tentang ayat ini, Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat ini turun sebagai bantahan terhadap orang-orang kafir Quraisy di mana mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau menyembah sesembahan mereka. Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini turun setelah Al-Walid bin Mughirah dan As bin Wa'il dan Al-Aswad bin Al-Muttalib dan Umayyah bin Khalaf mendatangi Rasulullah SAW lalu meminta beliau agar menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama setahun, dan pada tahun berikutnya mereka akan menyembah Tuhan Muhammad selama setahun. Mereka mengatakan bahwa jika seandainya Tuhan yang disembah Muhammad lebih baik, maka mereka mau menjadi pengikutnya. Sebaliknya jika Tuhan yang mereka sembah lebih baik, maka Muhammad harus menjadi pengikut mereka. Setelah itu karena sebab ini turunlah surah Al-Kafirun. Intinya Abdul Muhsin Al-Ghazali ingin menyatakan bahwasanya ayat ini turun ketika orang-orang Quraisy menawarkan kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, sembahlah Tuhan kami setahun. Nanti tahun depan kami sembah Tuhanmu. Kita lihat nanti kalau Tuhan lebih baik kami akan ikut." Maka turunlah firman Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai orang kafir. Turunlah surat Al-Kafirun. Kemudian beliau merujuk kepada tafsir Al-Tabari. Biasa mereka ketika menukil selalu ada yang dipotong. Padahal seluruh ahli tafsir tidak seperti yang mereka pahami. Kemudian Abdul Muhsin Ghazali berkata, tidak dibolehkan melakukan pemaksaan dalam agama ini bisa dimaklumi. Karena Allah memposisikan manusia sebagai makhluk berakal. Dengan akalnya manusia bisa memilih agama yang terbaik buat dirinya. Dia tidak mengatakan milih agama yang benar dan meninggalkan agama yang salah. Tapi dia mengatakan dengan akalnya manusia bisa memilih agama yang terbaik buat dirinya. Allah berfirman, katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka siapa yang akan beriman silakan, dan siapa yang ingin kafir silakan kafir. Ini berarti manusia tidak memiliki kewenangan menilai dan mengintervensi keimanan seseorang. Dia memaknai makna ayat ini bahwasanya Allah kasih kebebasan, orang boleh memilih agama yang terbaik buat dirinya. Bukan memilih yang benar dan meninggalkan yang salah, tidak. Semuanya baik, pilih yang terbaik menurut dia. Kemudian ini menunjukkan manusia tidak boleh intervensi dalam keyakinan orang lain, keimanan orang lain. Ini kesimpulan Abdul Muhsin Ghazali. Zuhair Misrawi juga berkata terkait ayat ini. Dia berkata, dalam Al-Quran banyak sekali pesan tentang toleransi. Di antaranya kebebasan dalam iman dan agama. Dia meyakini ayat ini sebagai bentuk toleransi, silakan kebebasan. Jadi Islam memandang
Al-Quran memandang bebas memilih agama. Muhammad Sobari berkata, benar bahwa lakum dinukum waliyadin, pertama-tama harus ditangkap maknanya sebagai pernyataan teologis yang jelas, ringkas dan tegas. Bahwa kita tak boleh mencela-mencela dalam beragama. Tapi ketegasan ini sama sekali bukan sebuah pengingkaran eksistensial bagi agama-agama lain. Jadi mereka semua berpendapat bahwasanya ayat lakum dinukum waliyadin menunjukkan pengakuan terhadap eksistensial atau keberadaan agama-agama lain, harus diakui bahwasanya agama lain punya eksistensi juga. Kemudian menunjukkan tidak boleh kita mengingkari agama-agama lain. Masing-masing berhak untuk memilih, tidak ada paksaan. Taib. Bantahan ya. Jadi intinya pendalilan mereka itu Al-Quran memberi kebebasan memilih agama. Kemudian yang kedua, pengakuan terhadap eksistensi kebenaran agama lain. Tapi ini kita ringkaskan dari pernyataan mereka. Yang ketiga, tidak boleh intervensi keyakinan orang lain. Tapi bantahan ya, kita akan bantahan dari beberapa sisi. Yang pertama, mereka telah mempelintir ya. Mereka telah mempelintir perkataan para ahli tafsir. Dan demikianlah kerjaan mereka. Bohong, kerjaannya berbohong. Ya. Perhatikan ya. At-Tabari ketika menukil, ya, saya jelaskan, antum bisa baca langsung dalam buku tersebut ya. Tapi intinya At-Tabari menukil bahwasanya orang-orang kafir tidak berkata kami siap untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan kesyirikan mereka, tidak ada ya. Tidak ada seperti itu. Tapi mereka ingin bersekutu dalam beribadah menyembah Tuhan Nabi Muhammad. Ya, disertai Nabi Muhammad juga menyembah mereka. Jadi sama-sama saling menyembah. Kamu menyembah Tuhan kami setahun, kami juga menyembah Tuhan kalian. Kalian setahun. Ya, tidak ada bahwasanya kami siap ikuti agamamu. Jadi penukilan dari tafsir Tabari juga tidak tepat. Kemudian sebenarnya apa sih sebab nuzul surat ini? Seluruh ahli tafsir sepakat ya, bahwasanya surat ini bahwasanya orang musyrik mereka ingin agar Nabi SAW tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka. Mereka ingin Rasulullah SAW tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka. Jadi kenapa ada tawaran sembahlah Tuhan kami, kami akan sembah Tuhan kalian? Karena mereka tidak ingin Rasulullah SAW mencela Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Saya bacakan perkataan Tabari. Inna Quraisyan wa'adu Rasulullah sallam an yu'tuhu malan. Orang-orang Quraisy berjanji untuk memberikan harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakuna aghna rajulin bi Makkah. Kami kasih harta wahai Muhammad, kau akan menjadi orang paling terkaya di kota Mekah. Wa yuzawwijuhu ma arada minan nisa. Bahkan kami akan siapkan kau nikah dengan wanita mana saja yang kau sukai. Ya. Faqala lahu hal laka indana ya Muhammad wa kuffa an syatmi alihatina. Kalau kau mau dengan syarat berhenti dari mencela Tuhan-Tuhan kami. Jadi sebenarnya mereka minta tawaran tersebut ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ternyata mencela Tuhan-Tuhan mereka. Jadi dalam buku tafsir disebutkan sebab nuzulnya karena Rasulullah SAW mencela, dan ini ma'ruf dalam sirah. Kalau kita baca sirah disebutkan sih dalam Abu Jahal mengatakan sabba alihatina wa saffa ahlamana. Ini Muhammad mencela Tuhan-Tuhan kita. Muhammad membodoh-bodohkan orang-orang pintar di antara kita. Ya, Rasulullah mencela Tuhan-Tuhan mereka, mencela sesembahan berhala-berhala mereka.
Karena mereka gerah dengan cercaan Nabi SAW, maka mereka memberi tawaran tadi. Ya Rasulullah, kami kasih kau harta. Mau nikah dengan siapa? Kami kasih. Dengan syarat kufa'an syatmi alihatina. Berhenti, jangan celas Tuhan-Tuhan kami. Fala tadhkurha bisu'in. Jangan kau sebut keburukan tentang berhala-berhala yang kami sembah. Fa'ilam taf'al, kalau kau tidak mau, fa'inna na'ridu alaika khaslatan wahidah. Wa fahiya laka walana fiha salah. Kalau kau tidak mau kasih harta, tidak mau kasih wanita, ya sudah, kami masih punya satu tawaran lagi. Kata Rasulullah SAW, mahi, apa tawaran tersebut? Qalu na'budu alihatana sanah. Ta'budu alihatana sanah. Engkau menyembah Tuhan-Tuhan kami setahun. Allata wal Uzza wa na'budu ilahaka sanah. Kemudian gantian kami, kau sembah Tuhan kami Lata Uzza setahun, kemudian kami sembah Tuhanmu juga selama setahun. Ya. Hatta anzur ma ya'ti min indi rabbi. Ya. Kata Nabi SAW, tunggu dulu. Ya. Saya tunggu dulu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah wahyu, qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan orang kafir, surat la a'budu ma ta'budun. Jadi sebab nuzul ayat ini menjelaskan Nabi mencela Tuhan-Tuhan mereka. Nabi mencela Tuhan-Tuhan mereka, sebab nuzul ini mereka hilangkan, padahal dalam buku tafsir disebutkan. Ini bantahan yang pertama, ternyata sebab nuzulnya sudah jelas. Jadi ayat ini adalah ayat bara'ah. Sebab nuzul menunjukkan bahwasanya bahwa surat ini, surat Al-Kafirun, adalah surat berlepas diri dari kesyirikan. Bukan pembenaran terhadap kesyirikan, bukan pembenaran. Tapi ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, perhatikan. Surat ini dibuka jelas dengan mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Atau kita yang lainnya. Bantahan kedua, dalam sebab nuzul juga disebutkan ketika datang tawaran orang-orang Quraisy, tadi kami menyembah Tuhan engkau setahun, kamu menyembah Tuhan kami setahun. Orang Quraisy turun dua ayat atau dua ayat atau dua surat ya. Yang pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Yang kedua adalah ayat dalam surat Az-Zumar. Ayat ke Az-Zumar 64 sampai 65. 64 sampai 65 dari Az-Zumar. Az-Zumar. Baik, apa surat Az-Zumar? Surat Az-Zumar, Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'budu wa kum minasyakirin. Ayatnya jelas. Apa ayatnya? Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kalian menyuruh aku untuk menyembah kepada selain Allah wahai orang-orang jahil? Walaqad uhiya ilaika wal ladzina min qablik, telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang nabi-nabi sebelummu. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik maka akan gugur amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kau benar-benar akan merugi di neraka kelak. Balillaha fa'bud, tapi sembahlah Allah saja, wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau yang orang-orang yang bersyukur. Dilihat ternyata surat Al-Kafirun dibuka Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Ayat Az-Zumar, afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, wahai orang-orang jahil. Dalam surat Az-Zumar, wahai orang-orang jahil. Jadi kalau mereka mau jujur, orang-orang liberal, ternyata dua ayat yang turun. Pertama dalam surat Al-Kafirun, yang kedua dalam surat
Az-Zumar, yang satu disifati wahai orang-orang kafir, yang kedua wahai orang-orang jahil. Apakah ini menunjukkan ayat toleransi? Apakah ini lafal pengakuan kebenaran? Pengakuan terhadap eksistensi kesyirikan? Eksistensi berhala? Subhanallah, ya. Ini ayat tentang orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala, bukan tentang Yahudi, bukan tentang Nasara. Apakah antum pahami wahai orang-orang liberal, orang pluralis, ketika Allah berkata, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, dengan suara diangkat, ya ayyuhal kafirun, harfu nida, wahai orang-orang kafir, tegas. Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh. Apakah lafal seperti ini menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi kesyirikan penyembahan terhadap berhala? Yang benar saja. Al-Quran mengakui penyembahan terhadap berhala. Isi Al-Quran dari awal sampai akhir mengingkari penyembahan terhadap berhala. Kemudian kalian mengatakan semua ayat dibuang, disimpulkan dengan lakum dinukum waliyadin, bahwasanya Al-Quran mengakui eksistensi penyembahan terhadap berhala. Ingat, ayat ini turun tentang Nabi dan orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala. Taib, kemudian bantahan yang ketiga, ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ayat ini disepakati oleh para ulama adalah untuk tahdid. At-tahdid yaitu ancaman, ya. Jadi lakum dinukum waliyadin itu ancaman, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku, itu adalah ancaman, ya. Ini disebutkan ya oleh banyak ulama seperti Ar-Razi, kemudian yang lainnya, ya. Ini bahwasanya ayat ini adalah untuk tahdid, ya. Al-Baydawi, ya. Ini sama seperti Al-Iz bin Abdissalam, ya, mengatakan ini juga untuk tahdid, ancaman, ya. Ya. Jadi ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti fa'budu ma syi'tum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah fa'budu min syi'tum min duni. Fa'budu ma syi'tum min duni. Sembahlah yang kalian sukai selain aku. Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum ahlihim yaumil qiyamah. Tapi ingat, yang merugi adalah orang yang merugi dirinya dan keluarganya pada hari kiamat kelak. Ayat-ayat seperti ini banyak, ya. Dia bukanlah anjuran tapi dia ancaman, ya. Seperti kalau kita bilang ya sudah, terserah seperti itu. Tapi bukan berarti kita membenarkan, ya. Jadi lakum dinukum waliyadin itu bukan merupakan persetujuan atas kekufuran mereka, ya. Ya, tetapi kenapa kata Ar-Razi? Kalla, sekali-sekali tidak. Tidak ada namanya persetujuan terhadap eksistensi kekufuran. Fa innahu alaihi salam ma bu'itha illa lil ma'ni illa lil man'i minal kufur. Fa kaifa ya'dhanu fihi? Sungguhnya Rasulullah SAW diutus tidak lain kecuali untuk mencegah kekufuran. Bagaimana Muhammad kemudian membenarkan kekufuran, ya. Ya. Jadi yang memahami demikian adalah suatu kesalahan yang fatal, ya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti firman Allah, wa in kadzdzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Seperti dalam surat Yunus 41. Wa in kadzdzabuka, seperti juga surat Yunus 41. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kadzdzabuka, kalau mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, faqul li amali, katakanlah untukku amalanku, walakum amalukum, dan untuk kalian amal kalian, antum bari'una mimma a'malu, aku berlepas diri apa yang kalian berlepas diri apa yang aku amalkan, wa ana bari'u mimma ta'malun, dan aku berlepas diri apa yang kalian kerjakan. Jadi Ibnu Katsir memahami bahwasanya ayat ini yang keempat ini adalah ayat berlepas diri dari kesyirikan. Jadi intinya
Sama seperti di dalam surat Yunus ayat 41. Maksudnya, lakum dinukum waliyya, sudah kalau kalian mengerjakan silakan dalam kesyirikan kalian. Aku tetap di atas tauhidku. Bukan berarti kalian juga benar, saya juga benar. Enggak ada ahli tafsir yang mengatakan demikian. Kalau ada yang mengatakan demikian kebohongan. Ya, saya nukil dalam buku saya semua, Ibnu Katsir, Al-Iz bin Abi Salam, Az-Zamakhsyari, Al-Baydawi, Abu Hayyan, Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Al-Qayyim, semua tidak mungkin saya sebutkan seluruhnya. Tapi intinya inilah bantahan terhadap dalil terhadap ayat ini. Oleh karena kita dapati banyak orang-orang liberal ketika mereka ceramah mereka mengatakan demikian, lakum dinukum waliyya. Ini artinya Islam mengaku eksistensi mereka. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Justru ayat itu menunjukkan tahdid, sebagian perkataan sebagai tafsir ancaman, ya. Atau bentuk berlepas diri daripada kesyirikan. Ya silakan kalian jalan, silakan. Masing-masing tanggung jawab. Bukan berarti saya membenarkan kalian, enggak. Bagaimana Nabi ridho terhadap kekufuran, sementara kata Razi, Nabi tidaklah diutus kecuali untuk memerangi kekufuran. Baik, ini dalil yang pertama. Kita lanjutkan yang kedua, dalil mereka. Win? Sudah? Ini sudah. Dalil yang kedua dalam surat Al-Kahfi wa qul haqqun min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Artinya apa? Kebenaran dari Rabbmu. Dari Rabbmu. Kemudian siapa yang ingin kafir silahkan. Yang ingin beriman silahkan. Silahkan. Siapa yang ingin kafir silahkan. Ini termasuk ayat yang paling sering mereka jadikan dalil. Dalam surat Al-Kahfi 18 ayat 29. Baik. Saya bacakan Zuhair Misrawi berkata tentang ayat ini. Seorang pemuka agama dan elit politik dengan mudah memurtadkan atau menyesatkan kelompok lain. Padahal Tuhan sudah menegaskan dalam Al-Quran bahwa dialah yang menentukan iman dan kufur seorang. Bahkan Tuhan memberikan kebebasan kepada hambanya untuk memilih iman dan kufur. Surat Al-Kahfi 29. Demikian juga Abdul Muhsin Al-Ghazali telah berkata, ya, tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama, adalah hal yang lumrah karena Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang cerdas lagi berakal. Dengan kecerdasannya memungkinkan baginya untuk memilih agama yang terbaik baginya. Allah berfirman, kemudian disebutkan ayat ini. Bagaimana bantahan terhadap ayat ini? Yang pertama, bantahan. Mereka telah memotong ayat. Tidak menyampaikan ayat secara sempurna. Tidak menyampaikan ayat secara sempurna. Saya sering sampaikan ini jurus mabok ya. Ini jurus mabok ya. Seperti orang mabok yang tidak suka orang salat, dia berkata, fawailul lil musallin, titik, celaka orang-orang salat. Setiap orang salat, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Padahal ayatnya lanjutannya. Ya. Alladzina an salatihim sahun. Ya, orang-orang yang lalai dari salatnya itulah yang celaka, bukan orang yang salat celaka. Sama seperti ayat ini. Ayat ini coba lanjutkan dong. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Lanjutan ayat ini. Katakanlah kebenaran dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman silakan beriman. Siapa yang kufur silakan kufur. Kemudian kata Allah, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sungguhnya kami siapkan bagi orang-orang yang zalim api neraka yang apinya meliputi mereka. Wa iyastaghitsu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa.
Kalau mereka minta minum, mereka kehausan, maka diberi air yang sangat mendidih. Ketika mereka minum akan bakar wajah mereka. Itulah seburuk-buruk minuman bagi mereka, seburuk-buruk tempat tinggal bagi mereka. Lanjutkan, ternyata ayat setelahnya mengingatkan kalau pilih kekufuran disiksa. Apakah ayat ini berarti kebebasan? Lanjutkan dong ayatnya ya. Lanjutkan dong ayatnya. Selanjutnya Allah mengatakan perhatikan, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yas'uju. Kami siapkan bagi zalimin, maksudnya zalimin orang kafir. Kami siapkan bagi orang kafir orang-orang kafir ya, neraka. Nah. Coba kalau saya bilang begini, nak, terserah kamu. Kamu mau pergi sekolah atau tidak sekolah? Terserah. Tapi kalau kamu tidak sekolah, abi pukul kamu misalnya. Ini berarti pilihan atau tidak? Ini bukan pilihan masuk neraka atau tidak. Jangan dibilang berarti ayah bebas mau sekolah enggak sekolah. Jangan potong ayatnya di situ, ini jurus mabok. Lanjutkan dong ayatnya. Ayahnya berkata, nak, silakan kamu mau sekolah atau tidak. Tapi kalau kau tidak sekolah, ayah akan pukul kamu misalnya. Ayah akan berhentikan dari tidak mau kasih uang jajan misalnya. Itu namanya bukan ayat pilihan, itu namanya ancaman. Tapi orang-orang liberal potong ayat kemudian tidak dilanjutkan. Jelas ini cara mereka dalam berdalil ya. Seperti tadi, lakum dinukum waliyadin. Lihat bagian ujungnya saya. Lihat awalnya apa? Awalnya qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jelas, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak mau sembah Tuhan kalian. Berlepas diri dari kesyirikan. Kalian tidak perlu sembah Tuhanku karena kalian akan kafir. Modelnya begitu, tidak akan kafir, tidak perlu sembah Tuhanku kalau musyrikin. Ya. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian kesyirikan kalian, bagiku agama, bagiku tauhidku. Seperti itu maksudnya. Dia hanya ngambil lakum dinukum waliyadin, lupa di atas awal qul ya ayyuhal kafirun. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian, bantahan yang kedua. Allah tentu benci kepada kekufuran. Dalam banyak ayat. Ya, banyak sekali Al-Qur'an isinya bantahan terhadap orang kafir. Allah berfirman, "Wala yardha li ibadihil kufur." Wala yardha li ibadihil kufur. Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Subhanallah. Lagi pula tidak ada orang yang ridha dikatakan orang kafir. Lihat orang muslim sekarang tidak mau dikatakan orang kafir. Mereka tidak mau. Karena lafal kafir itu mereka tidak suka. Apakah mungkin Allah mengatakan terserah pilih madu atau pilih racun? Berarti terserah? Ya enggak, berarti Allah tidak suka racun. Sama, Allah bilang yang beriman silakan beriman, yang kufur silakan kufur. Bukan berarti Allah membolehkan kekufuran. Tidak mungkin. Allah mengatakan orang kafir terlaknat, orang kafir di neraka, orang kafir dapat adab yang menghinakan. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran isinya itu banyak sekali. Lantas tiba-tiba orang liberal ngambil ayat ini, oh berarti Allah membolehkan kekufuran. Jadi gimana ini? Ini bukan pilihan, ini ancaman ayat ini. Ayat ini adalah isinya ancaman. Jadi intinya ayat ini setelah dibaca seluruhnya, ayat ini ternyata ancaman. Jika disampaikan secara keseluruhan, secara lengkap. Dan ayat yang seperti ini banyak. Dan ayat-ayat seperti ini banyak. Ya, saya bacakan ya. Lihat halaman 353. 353 sampai 354 ya. Adapun perkataan ahli tafsir banyak ya. Ya. Al-Wahidi mengatakan maknahu takhyir, maknahu tahdid. Ini pilihan tapi maksudnya ancaman. Tabari mengatakan hadza kulluhu wa'id. Ini adalah semua ancaman ya. Ibnu Katsir berkata hadza min babit tahdid wal wa'id syadid. Ini adalah ancaman dan ancaman yang keras kata Ibnu Katsir. Semuanya. At-Tabari tadi mengatakan juga innama huwa tahdid. Ini hanyalah ancaman wa wa'id. Ancaman siksaan. Semuanya, semua ahli tafsir mengatakan demikian. Datang orang Quraisy mengatakan enggak, ini pilihan, bukan ancaman. Yang benar ini ayat ancaman. Baik.
Ayat yang seperti ini banyak. Contohnya, Ar-Razi juga berkata, hadhihi sigha tahdidun wa wa'id wa laysa bitakhyir. Ini adalah ancaman, bukan pilihan. Baik. Contoh ayat seperti ini pertama dalam surat An-Nahl ayat 55 dan Ar-Rum ayat 34. Kata Allah, liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Sehingga mereka mengingkari rahmat kami, liyakfuru, biarlah mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kalian, kelak kamu akan mengetahui. Perhatikan. Allah mengatakan liyakfuru bima atainahum. Silakan kalian mengingkari ya rahmat yang telah kami berikan kepada kalian. Silakan kufur, silakan. Tapi ingat, fatamatta'u, silakan bersenang-senang. Ancaman terakhir, fasawfa ta'lamun. Allah bilang silakan bersenang-senang, tapi lihat akibatnya. Dalam ayat yang lain, waliyatamatta'u, silakan bersenang-senang. Wahai orang-orang kafir, silakan bersenang-senang, tapi fasawfa ya'lamun. Kalian mereka akan tahu akibatnya. Berarti ancaman, bukan perintah untuk bersenang-senang. Ya. Allah juga berfirman, fa'budu ma syi'tum. Sembah siapa yang kalian kehendaki. Bukan berarti Allah membenarkan seluruh agama yang ada, seluruh kesyirikan yang ada. Ingat, jangan dipotong. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Silakan kalian menyembah apa yang kalian sukai selain Allah. Jangan dipotong. Lanjutkan. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah orang yang merugi adalah orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat kelak, dan itulah kerugian yang nyata, itu di neraka jahanam. Allah juga berfirman, "I'malu ma syi'tum." Lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Bukan berarti pembolehan bebas beramal apapun. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Berarti ancaman. Seperti juga dalam ayat yang lain, "Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum, inni 'amil fasawfa ta'lamun." Wahai kaumku, silakan kalian melakukan apa yang kalian suka. Ya, di tempat kalian berpijak silakan. Inni amil, saya juga akan melakukan. Fasawfa ta'lamun, siapa kalian akan mengetahui. Man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Kelak kamu akan mengetahui siapa di antara kita akan memperoleh hasil yang baik, dan sungguhnya orang-orang zalim tidak akan mendapatkan keberuntungan. Jadi ini juga ayat yang menunjukkan sepertinya pilihan, sepertinya silakan melakukan apa saja, tapi di ujungnya dikasih ancaman. Ya, i'malu ya ala makanatikum, lakukan apa yang kalian kehendaki. Tapi ingat, siapa yang kesudahannya baik dan siapa orang-orang zalim yang kesudahannya adalah buruk. Ya. Bantahan yang keempat, perhatikan. Allah mengatakan setelah itu, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min. Siapa yang ingin beriman silakan beriman, wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah, wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Perhatikan, kata Allah, siapa yang hendak kafir silakan kafir. Yang ingin kafir silahkan kafir. Tapi setelah itu kata Allah, kami siapkan bagi orang-orang zalim api neraka yang meliputi mereka, yang mengepung mereka. Perhatikan di sini, Allah menamakan orang kafir dengan orang zalim. Ya. Wal kafiruna humudz zalimun. Dalam ayat yang lain kata Allah, perhatikan, wal kafiruna humudz zalimun, kata Allah. Orang-orang kafir itu zalim. Orang kafir itu zalim. Kenapa zalim? Karena mereka melakukan kesyirikan. Dan Allah berfirman, "Innasyirka la dzulmun adzim." Kesyirikanlah kezaliman yang sangat besar. Wahai orang-orang pluralis yang kalian mengaku-ngaku kami menjunjung keadilan, kami memerangi kezaliman. Ingatlah, kezaliman yang paling besar dalam Al-Quran adalah berbuat syirik. Kenapa kezaliman yang sangat besar? Karena kamu orang yang musyrik, dia diciptakan oleh Allah, lantas dia beribadah kepada selain Allah. Ini zalim, tidak tahu diri, tidak menempatkan suatu pada tempatnya, tidak adil. Bagaimana Allah yang ciptakan kamu, kemudian kamu sembah sapi, sembah hewan, sembah berhala, sembah nabi, sembah malaikat, sembah mayat. Ini zalim. Inna syirka la zulmun azim.
Nah, kalian mengaku-ngaku kami menjunjung keadilan, memberantas kezaliman. Nah, ini syirik ini kezaliman yang paling besar. Allah menamakan dalam ayat yang kalian menjadikan dalil tersebut ternyata ada penunjukan bahwasanya orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Baik. Ini syubhat yang dalil yang kedua. Kita masuk pada dalil yang terakhir yang ketiga. Dalam surat Al-An'am 108 ya. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Ya, janganlah kalian mencaci, mencela atau mencaci sesembahan-sembahan selain Allah yang mereka sembah. Maka mereka akan mencela Allah tanpa ilmu. Dan mereka mencela Allah melampaui batas. Dengan melampaui batas, aduan, melampaui batas tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Baik, ayat ini kata mereka, sisi pendalilannya, Allah Subhanahu wa taala melarang mencela sesembahan yang lain. Berarti Allah mengakui kebenaran. Sisi pendalilan, Allah melarang mencela Tuhan-Tuhan selain Allah. Berarti Allah mengakui eksistensi mereka. Makanya dilarang eksistensi Tuhan-Tuhan tersebut, sembahan-sembahan tersebut. Ya, ini sisi pendalilan. Bagaimana bantahan? Pertama, kita ingin jelaskan. Mencela sesembahan-sembahan, mencela Tuhan-Tuhan selain Allah, asalnya adalah ibadah, adalah ketaatan. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Terlalu banyak dalilnya. Ini disyariatkan, ya. Ar-Razi berkata, "Inna syatmal asnam min usuli ta'at." Bahwasanya mencaci maki berhala-berhala adalah asal pokok dari ketaatan. Dia menyatakan demikian. Dan banyak dalil akan hal tersebut, ya, bagaimana mencaci maki sembahan selain Allah itu adalah ketaatan. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim." Sebutlah kisah dalam Al-Qur'an tentang Ibrahim. "Innahu kana siddiqan nabiyya." Dia adalah seorang nabi yang jujur. "Idz qala li abihi," tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya yang menyembah berhala, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'." Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah Tuhan berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bantu kamu sama sekali? Ini celaan. Makanya ketika Nabi Ibrahim mencela Tuhan bapaknya marah. "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Kau benci terhadap Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim. "La illam tantahil arjumannaka wahjurni maliya." Kalau kau tidak berhenti mencaci maki Tuhanku, aku akan merajammu. Ini Ibrahim mencela berhala-berhala. Ya. Demikian juga Ibrahim faja'alahum juzadzan. Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut illa kabiran lahum. Kecuali patung paling besar dibiarkan. Kisahnya anak kecil pun tahu, kita masih diceritain. Kalau kekufuran itu dibiarkan oleh Ibrahim, bukankah Muhammad disuruh sallallahu alaihi wasallam disuruh ikuti agama Ibrahim? Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Ibrahim apa yang dilakukan?
Dia menghancurkan berhala-berhala. Yang besar dia tinggalkan agar mereka berfikir. Akhirnya datanglah orang-orang kaumnya berkata, qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita dihancurkan? Innahu la minadh dhalimin. Sungguh dia berbuat zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqallahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda yang menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kita namanya Ibrahim. Ya. Akhirnya dipanggillah Ibrahim, terjadi dialog dalam ayat yang panjang. Intinya kata Ibrahim alaihissalam, "Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum?" Apa kalian menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat kepada kalian, tidak bisa beri mudarat kepada kalian? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Ya. In afala ta'qilun? Celaka kamu dan celaka juga sembahan-sembahan kalian. Apa kalian tidak berpikir? Celaan Ibrahim mencela Tuhan-Tuhan mereka. Afata'buduna ma tanhitun? Ya, Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Kata Ibrahim, kalian menyembah yang kalian pahat. Bagaimana? Logikanya itu, kalian menyembah yang ciptakan kalian. Bukan kalian menyembah yang kalian ciptakan. Afata'buduna ma tanhitun? Bagaimana kalian menyembah yang kalian pahat? Ini aneh. Dan kamu yang bikin patung, kamu sembah dia. Harusnya kamu sembah yang bikin kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga, ya. Allah mengatakan, ya. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakanlah siapa pemilik langit dan bumi? Allah Subhanahu wa taala. Afattakhadhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal yastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Allah celah. Kalian mengambil wali-wali selain Allah, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Apakah sama orang yang bisa melihat dengan orang buta? Allah celah. Mengambil wali-wali selain Allah untuk disembah padahal tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat seperti orang buta. Apakah mereka menjadikan syarikat-syarikat bagi Allah yang bisa mencipta seperti Allah? Ini semua cercaan. Dan ayat seperti ini banyak. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan Tuhan-Tuhan tersebut diciptakan. Celaan kepada Tuhan-Tuhan. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan. Sungguhnya yang kalian sembah itu hanyalah berhala-berhala dan kalian yang melakukan kebohongan. Allah bilang itu berhala kebohongan saja ya. Ya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Yang kalian sembah itu hanya berhala, kalian namakan Tuhan. Tidak ada dalilnya. Ayat begini terlalu banyak sekali. Intinya, ini saya ingin sampaikan bahwasanya mencela Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah ketaatan. Ibrahim alaihissalam mencela Tuhan-Tuhan berhala-berhala, demikian Allah mencela. Tetapi kenapa dalam ayat ini ya namun dalam kondisi tertentu tidak terlarang jika mengakibatkan kemudaratan yang lebih besar. Yang lebih besar yaitu mencela Allah. Jadi inilah perkataan ahli tafsir, bukan sebagian dipahami oleh orang-orang liberal berarti Allah mengakui eksistensi berhala. Enggak. Cuma dikhawatirkan menyebabkan yang lebih besar. Makanya dalam kaidah ini kan bernahi mungkar, mencela sesembahan selain Allah itu nahi mungkar. Kaidah dilarang bernahi mungkar jika menimbulkan kemungkaran lebih besar. Dilarang bernahi mungkar jika mengakibatkan kemungkaran lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar. Adapun berhala-berhala itu adalah kemungkaran. Bahkan mencela berhala-berhala adalah sesuatu yang dianjurkan sebagaimana tadi kita jelaskan ya. Kemudian bantahan berikutnya yang kedua, larangan untuk mencela bukan berarti membenarkan, bukan berarti membenarkan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman kepada Musa dan Harun. Allah berkata kepada Musa dan Harun alaihi wassalam,
Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyinan. Ya. Ucapkanlah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan lembut. Baik, ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun untuk tidak mencela Fir'aun, tapi berkata-kata yang lembut kepada Fir'aun, apakah berarti Fir'aun benar? Dia ada kelaziman. Kita disuruh berlemah lembut kepada orang non-muslim, bukan berarti kita mengakui kebenaran mereka, tidak. Tapi itu ada cara metode berdakwah agar mereka sadar. Ya, jangan dipahami kalau Allah melarang jangan mencela Tuhan-Tuhan mereka berarti Tuhan-Tuhan mereka benar. Kita meyakini, apa kita merasa orang Islam meyakini Tuhan-Tuhan selain Allah? Jadi terlalu jauh penilaian mereka untuk mengatakan bahwasanya agama-agama lain juga diakui eksistensinya, agama-agama lain juga mengantarkan kepada surga. Ini sesuatu hal yang hanya konyol. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat sebagian ahli tafsir, bahwasanya ayat ini sudah mansukh dengan ayat-ayat jihad, ayat-ayat perang. Ya. Ini pendapat sebagian ahli tafsir, ya. Bahwasanya dilarang, tapi ini terbatas. Buktinya setelah itu terjadi peperangan antara Nabi dan orang-orang musyrikin, ya. Dan sebagaimana kita ketahui, ya. Ibnu Hajar juga berpendapat larangan mencela ini adalah jika memulai. Adapun jika membalas tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Artinya kalau ada maslahatnya dia mencela kita boleh mencela Tuhan mereka, ya. Boleh, ya. Di antara dalil akan hal ini adalah kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam perjanjian Hudaybiyah ketika itu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, ya. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi diutus oleh kubu kaum musyrikin untuk berdiskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dia adalah pembesar di kota Taif, ya. Kemudian dia mengejek para sahabat. Itu para sahabat hadir, dia ngomong sama Nabi. Sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah, terjadi negosiasi. Orang-orang Quraisy mengirim beberapa orang, di antaranya adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, yang nanti dia masuk Islam, ketika itu dia masih kafir. Dia berkata, Muhammad, ara'aita in ista'salta amra qaumika, hal sami'ta bi ahadin minal Arab ihtaja ahlahu qablak, ijtaha ahlahu qablak. Dia mengatakan, "Hai Muhammad, kau itu ingin menghabisi kami? Quraisy kan saudara-saudaramu, apakah kau dengar ada seorang Arab dahulu menghabisi keluarganya sendiri? Wa in takunil ukhra, tapi kalau ternyata kau tidak mampu menghabisi orang Quraisy, fa inni wallahi la ara wujuhan wa inni la ara ausyaban minan nas khaliqan an yafirru wa yada'uka." Hati-hati Muhammad. Kalau ternyata kau kalah, lihatlah, teman-temanmu ini akan kabur meninggalkanmu. Teman-temanmu akan kabur meninggalkanmu. Jadi dia ngejek para sahabat. Dia bilang, teman-temanmu Abu Bakar dan teman-temanmu, sahabat-sahabatmu ini kalau nanti kau diserang oleh orang Quraisy, mereka akan kabur meninggalkanmu. Maka Abu Bakar pun marah dan dia berkata, umsus bi badrillat anahnu nafirru anhu wa nada'uhu. Perkataan Abu Bakar dalam Sahih Bukhari. Dengan tegas dia mencela Tuhan mereka. Dia bilang, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, kamu cium kemaluan Tuhanmu Lata. Ya kan, Lata itu kan Tuhan perempuan. Cium itu kemaluan Tuhanmu, ya. Kami mau lari dan meninggalkan Muhammad? Enggak, kata Abu Bakar. Abu Bakar marah dan Abu Bakar mencela Tuhan Lata, dan Nabi tidak mengingkari, ya. Jadi kalau mencela karena pembelaan tidak jadi masalah. Tapi kalau memulai mencela maka tidak dianjurkan. Jadi intinya ketika Allah melarang mencela Tuhan-Tuhan selain Allah karena dikhawatirkan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Bukan berarti pengakuan terhadap eksistensi Tuhan-Tuhan tersebut. Apakah Allah mengakui ada Tuhan-Tuhan selain Allah? Tentunya tidak. Ini omong kosong aja yang digembar-gemborkan oleh orang-orang pluralis dan orang liberal. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada ayat
yang menunjukkan Al-Qur'an membolehkan bebas memilih agama itu tidak ada. Itu hanya khayalan orang-orang liberal. Demikian saja apa yang saya sampaikan, para ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.